Halo Bapak Ibu Guru Hebat, dalam video kali ini saya ingin memaparkan tentang ruang kolaborasi modul 1.3. Saya Osi Septiani dari TK Dharma Wanita Satumbago, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Perkenalkan, nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Bapak Sawiji. Yang kedua, Bapak Hesti Prasetyo. Yang ketiga, Bapak Muhammad Gali Pratama. Yang keempat, Bapak Suyati. Yang kelima, saya sendiri. Yang keenam, Ibu Siti Kosidah. Bersama dengan fasilitator kita yaitu Bunda Aminah Agustina bersama pengajar praktek Bapak Eri Haryanto. Visi yang disepakati di kelompok A1 yaitu terwujudnya insan yang cerdas, berjiwa profil pelajar Pancasila dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan peduli pada lingkungan. Satu prakarsa perubahan visi kelompok A1 yaitu menyediakan kesempatan berlatih berpikir kritis dan kreatif untuk murid di sekolah melalui pojok baca yang menyenangkan dan berkelanjutan. Rancangan prakarsa perubahan tahapan yang pertama yaitu buat pertanyaan. Buat pertanyaan terdapat pertanyaan dan tindak lanjut penyelidikan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang harus dilakukan untuk terwujudnya penyediaan kesempatan berlatih berpikir kritis dan kreatif untuk murid di sekolah melalui pojok baca yang menyenangkan dan berkelanjutan. Kedua, bagaimana cara meningkatkan minat baca anak di sekolah? Bagaimana menumbuhkan karakter kritis dan mandiri pada anak? Penyelidikan atau tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan analisis minat baca siswa. Yang kedua, melakukan pendataan daftar buku bacaan yang ada di sekolah. Tahapan rancangan prakarsa berikutnya yaitu ambil pelajaran. Ambil pelajaran terdapat pertanyaan dan tindak lanjut yang harus dilakukan. Pertanyaan pertama, apa saja kegiatan pendukung yang harus dilakukan? Kedua, apa sajakah kegiatan yang sudah dilakukan guna mendukung terwujudnya kegiatan tersebut? Ketiga, situasi seperti apa yang dapat mewujudkan kegiatan tersebut? Sebagai tindak lanjut penyelidikan, yang pertama yaitu mencari referensi dan narasumber yang berkompeten. Kedua, berkolaborasi dengan lingkungan sekitar. Tahapan rancangan prakarsa perubahan berikutnya yaitu gali mimpi. Dalam tahapan ini terdapat pertanyaan dan tindak lanjut. Pertanyaan yang pertama, apa dampak positif yang Anda harapkan ketika kegiatan ini bisa terwujud di masa yang akan datang? Dengan tindakan penyelidikan yang harus dilakukan, yang pertama melakukan kegiatan sosialisasi serta kolaborasi dan coaching kepada teman sejawat untuk bisa bersama wujudkan kegiatan tersebut. Tahapan rancangan prakarsa perubahan berikutnya yaitu jabarkan rancangan. Jabarkan rancangan terdapat pertanyaan dan penyelidikan. Pertanyaan yang pertama, strategi apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut? Tindakan atau penyelidikan yang kita lakukan, yang pertama, menyusun strategi dengan mengumpulkan informasi melalui sumber-sumber digital dan buku yang relevan, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Tahapan rancangan prakarsa perubahan berikutnya yaitu atur eksekusi. Dalam tahapan ini terdapat pertanyaan. Yang pertama, siapa saja yang berperan untuk bisa mewujudkan rencana kegiatan tersebut? Kedua, kapan kegiatan ini akan dilaksanakan? Ketiga, apa rencana tindak lanjut dari kegiatan tersebut ke depannya? Sebagai tindak lanjut penyelidikan, yang pertama, mendata dan menganalisis potensi yang ada di sekolah berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kedua, membuat timeline dan target yang akan dicapai.
Ketiga, melakukan kegiatan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan kegiatan tersebut. Dalam rancangan prakarsa perubahan yang harus kita lakukan yaitu mengikuti alur atap. Yang pertama, aset, yaitu tersedianya buku pembelajaran. Kedua, guru yang berkompeten. Ketiga, suasana sekolah yang nyaman dan ramah anak. Ketiga, rekan sejawat yang kreatif dan responsif. Tahapan berikutnya yaitu tantangan yang akan dilalui, yaitu yang pertama, rekan sejawat. Kedua, lingkungan pembelajaran yang belum paham merdeka belajar. Ketiga, minat baca anak yang rendah. Tahapan berikutnya yaitu aksi yang akan dilaksanakan, yaitu memiliki visi berdasarkan baja yang sudah disusun. Kedua, kolaborasi dengan teman sejawat serta kepala sekolah. Ketiga, menghias dinding sekolah dengan desain artistik. Bisa ditempeli dengan kertas origami yang sudah dibentuk dengan berbagai desain. Selain itu, membuat pohon literasi. Yang ketiga, yaitu kegiatan motivasi pendidik yang menarik, yaitu kita berusaha memberi kalimat-kalimat positif kepada anak sehingga anak merasa didukung agar melakukan literasi membaca. Kegiatan berikutnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran bisa dilakukan melalui dengan pembiasaan ataupun dengan cara guru menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah berupa buku bacaan atau mungkin prasarana perpustakaan yang sudah ada serta literasi yang ada di ruangan kelas kita, di pojok-pojok yang bisa dihiasi dengan kata-kata yang menarik ataupun dengan gambar yang menarik. Selain itu, guru juga bisa menggunakan digitalisasi literasi dengan menggunakan aplikasi atau konten di mana anak menuangkan apresiasinya setelah membaca ataupun memberi tanggapan dengan apa yang telah mereka baca. Dari digitalisasi literasi ini ada timbal balik, ada respon antara anak dengan guru sehingga kita bisa mengetahui sejauh mana anak itu membaca, sejauh mana pengetahuan mereka setelah membaca. Cukup sekian pemaparan saya. Semoga video yang saya buat ini bisa menginspirasi teman guru semuanya. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semangat!